Kelompok 1. Sini kami akan membahas mengenai Gen Z di tengah krisis gizi dan ketahanan pangan. Jangan lupa simak videonya. Stay tuned! Setelah melihat beberapa cuplikan berita tadi, tentu kalian pasti jadi penasaran gak sih kenapa generasi muda, khususnya pada Gen Z, sangat akrab dengan yang namanya fast food. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video pembahasan dari teman-teman yang lain. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, makanan cepat saji atau fast food merupakan makanan dengan penyajian yang cepat, tersedia secara luas, mudah didapatkan, dan memiliki rasa yang enak. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan menjadikan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Menurut data BPS, menunjukkan bahwasannya beberapa tahun terakhir, untuk pengeluaran konsumsi makanan dan minuman cepat saji menunjukkan proporsi tertinggi dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal tersebut mencapai angka 32% dalam tahun 2023. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Health Education Authority, usia 15-34 tahun merupakan konsumen yang terbanyak dalam memilih menu fast food. Kelompok ini mencakup umur dewasa, yakni Gen Z yang dikenal dengan gaya hidupnya yang serba cepat dan praktis. Di Amerika Serikat, menunjukkan survei bahwasannya sebesar 36,3% anak-anak usia 12-19 tahun mengonsumsi fast food setiap hari dan menyumbang sekitar 16,9% asupan kalori harian mereka. Di Indonesia, survei nasional menunjukkan sebesar 49% responden Gen Z mengonsumsi fast food setiap 1-2 kali per minggunya. Kemudian sebanyak 24% Gen Z mengonsumsi makanan fast food setidaknya 3-4 kali per minggunya, dan sebesar 12% Gen Z mengonsumsi fast food setiap hari, tanpa ada responden yang tidak mengonsumsi fast food dalam setiap minggunya. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwasannya konsumsi fast food pada Gen Z bukan hanya menjadi suatu kebiasaan lagi, namun sudah menjadi suatu masalah besar pada sektor kesehatan masyarakat. Jika tren ini terus berlanjut, maka para ahli dapat memperkirakan penyakit akibat pola makan yang dapat menjadi beban utama dalam masalah kesehatan masyarakat dalam 10 tahun ke depan. Sadar gak sih kalau misalkan Gen Z ini banyak kena masalah gizi? Bener banget sih ya, salah satunya karena kebanyakan fast food. Walaupun praktis, tapi ternyata gizinya minim loh. Pola makan yang gak teratur dan jarang olahraga juga bikin tubuh gak seimbang. Aku juga tahu kalau faktor ekonomi ternyata mempengaruhi karena orang-orang itu biasanya beli makanan yang murah tapi ternyata tinggi kalorinya. Ketergantungan bahan impor dan juga pengaruh dari media sosial juga jadi salah satu faktor penyebab masalah ini loh. Jadi ada 5 faktor penyebab masalah gizi pada Gen Z. Yang pertama ada fast food, gaya hidup, ekonomi, pangan impor, dan juga media sosial. Solusinya sadar gizi dan juga dukung pangan lokal biar Gen Z tetap sehat dan juga mandiri pangan. Benar banget sih Ci, cuman aku masih kepo masalah apa yang dapat ditimbulkan dari adanya masalah gizi pada Gen Z. Aku juga penasaran sih, tapi kayaknya teman kita yang lain bisa ngejelasin terkait dampak yang ditimbulkan deh. Kalau gitu, yuk kita ke temen. Tadi kan teman-teman udah banyak banget ya bahas mengenai fast food. Aku jadi kepikiran deh, kalau kebiasaan makan fast food itu udah jadi identitas Gen Z banget gak sih? Iya bener banget Tri, padahal kalau dikonsumsi terus-menerus, efeknya ke badan kita tuh gak main-main loh. Fast food itu tinggi banget lemak dan gulanya, tapi gizinya tipis banget. Nah, makanya nggak heran kalau Gen Z sekarang itu banyak banget yang gampang naik berat badannya. Menurut Kemenkes, 30% orang dewasa itu udah terkena obesitas loh. Dan 10%-nya lagi, anak usia sekolah udah terkena obesitas juga loh. Wah bahaya banget Viri, dan bukan cuma soal berat badan aja. Fast food itu kan minim seratnya, jadi banyak juga orang yang mengalami sembelit, mah bahkan asam lambungnya naik. Dan waktu banget tuh Ri. Relate banget kan? Bahkan tuh studi yang pernah aku baca, kalau makanan tinggi gula itu bisa ngaruhin mental kita loh. Kita bisa jadi ngelian, gampang stres, dan bisa gagal fokus juga tahu.
Wah, lengkap banget ya berarti. Badan kena, pikiran kena. Terus dari sisi sosialnya juga kena nggak sih, Ri? Orang juga jadi jarang gitu buat makan bareng keluarga. Padahal masak bareng itu kan bisa jadi momen bonding keluarga dan juga belajar makan sehat. Bener banget sih. Apalagi kan bahan makanan fast food itu kebanyakan diimpor kan. Dan kalau kita keseringan jadinya kita ketergantungan sama bahan impor dong. Padahal banyak banget bahan pangan lokal yang lebih bergizi dan lebih sehat. Wah, betul banget sih, Ri. Jadi intinya dampaknya tuh luas banget ya. Bukan soal kesehatan aja, tapi juga mempengaruhi kebiasaan sosial dan juga ketahanan negara. Maka dari itu, kita tuh harus bisa pelan-pelan ngerubah gaya hidup kita. Gak harus anti fast food sih, kita bisa lebih bijak pilih bahan makanan mungkin. Dan pastinya harus ngutamain bahan pangan lokal yang lebih sehat dan baik buat kita. Yap, setuju banget nih. Nah, kayaknya tadi kita udah banyak bahas ya terkait dampak yang begitu luas. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan menjelaskan terkait solusi dan juga bagaimana sih peran Gen Z dalam membantu mengubah kondisi ini. Yuk, kita simak. Kita memang tidak bisa lepas dari fast food atau makanan cepat saji. Tapi kita bisa menjadi bagian dari solusi melalui langkah pencegahan, penanggulangan, dan juga penanganan yang nyata. Pertama, kita bisa lihat dari sekitar kita, yaitu media sosial. Media sosial kita bisa manfaatkan sebagai platform untuk bisa berbagi konten seru, seperti infografis, reels, ataupun challenge. Nah, teman-teman bisa ikutan challenge, ikutin hashtag fast food awareness ataupun slow food challenge, biar makin banyak yang peduli tentang makanan sehat dan juga menghindari fast food. Yang kedua, biasakan menggunakan pedoman gizi seimbang, yaitu dengan isi piringku. Isi piringku terdiri dari setengah piring sayur dan buah, 1/4 karbohidrat, dan juga 1/4 lauk berprotein. Dan satu lagi, biasakan masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, kita juga bisa tahu apa aja sih bahan dan juga gizi yang masuk dalam tubuh kita. Gak harus yang repot, yang penting makanannya seimbang dan juga sehat. Jadi pencegahan itu bisa dimulai dari hal kecil, dari piring kita sendiri. Untuk fast food atau makanan cepat saji itu memang sangat cepat, tetapi dampak buruknya sangat berbahaya. Nah, tapi kalau udah keseringan makan fast food, gimana dong? Tenang aja, semua masih bisa diperbaiki. Langkah pertama adalah mengubah pola makan secara teratur menggunakan prinsip balance, variety, and moderation. Kedua, kurangi fast food dan imbangi dengan makanan bergizi. Ganti soda dengan air mineral, kemudian ganti gorengan dengan buah segar. Kecil sih, tapi dampaknya luar biasa buat tubuh. Dan kalau kamu masih bingung, jangan ragu untuk tanyakan kepada tenaga gizi ataupun ke tenaga kesehatan masyarakat untuk penyuluhan. Mereka bisa membantu untuk mengatur pola makan kamu sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Nah, selain itu, masalah gizi dan juga ketergantungan pangan bukan cuma soal pilihan individu, tapi juga mengenai sistem pangan kita. Maka dari itu, diperlukan penanggulangan bersama, yaitu dari pemerintah dan juga masyarakat. Langkah pertama adalah dengan lewat ketahanan bahan pangan lokal. Dengan begitu, bahan pangan yang sehat bisa tersedia dan kita tidak bergantung kepada makanan cepat saji. Nah, selain itu, kita juga perlu dari kebijakan dan juga kolaborasi antar sektor, yaitu kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan juga akademisi. Misalnya, dengan pembuatan edukasi gizi, kemudian program pangan sehat di sekolah, dan juga membuat kebijakan mengenai pembatasan kepada fast food, dan kebijakan untuk aksesibilitas yang lebih mudah kepada makanan bergizi. Dan yang gak kalah penting, kita ikut gerakan Zero Waste Movement, yaitu mengurangi sampah makanan, menggunakan bahan kembali, dan membiasakan menggunakan wadah sendiri. Nah, teman-teman semuanya, jadi perubahan pola makan dan juga sistem pangan nasional itu saling terhubung. Kalau kita mulai dari diri sendiri dan juga mulai bergerak bersama, krisis gizi bisa menjadi peluang untuk masa depan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Setelah kita bahas bersama tadi, jelas kalau fast food bukan hanya tentang makanan cepat saji, tapi tentang gaya hidup, kesadaran gizi, bahkan ketahanan pangan kita. Fast food memang praktis, tapi dampaknya bisa sangat serius. Dari obesitas, penyakit menular, sampai kurangnya kebersamaan di meja makan keluarga. Bahkan kebiasaan ini bisa mengancam ketahanan pangan kita loh, karena semakin banyak bahan pangan yang rusak.
Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, dari isi piring kita, dari kebiasaan memilih makanan lokal, dari keputusan untuk lebih sering memasak di rumah, dan dari konten positif yang kita sebarkan di media sosial. Sebagai Gen Z, kita memiliki kekuatan yang besar untuk menjadi bagian dari solusi, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Mulai dari sekarang, makan dengan bijak, mendukung pangan lokal, dan jadilah generasi yang sehat untuk Indonesia yang kuat. Fast food memang cepat. Solusi kita harus lebih cepat. Yuk mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bye!